menceritakan tentang sejarah sekolah ini yang pertama kalinya aku ya kan, ini kan swadaya masyarakat. Mungkin masyarakat tuh punya kepinginan besar untuk anak itu supaya cak mana caranya anak ini sekolah. Cuman bangunannya kan belum ada. Jadi pada zaman dulu tuh adalah buat sekolah-sekolahan. Sekolah-sekolahan tuh pakai pondok. Pondok tuh pun pondoknya tuh ini apa? Sangat sederhana yang jelas. Salah satu contoh hewan dalam jaring-jaring makanan tersebut adalah ular. Perkenalkan, nama kami Dika Arianto, sebutan sehari-hari itu Toto. Kami di sini selaku Ketua RT 36 Dusun 4 Desa Kenten Laut. Akses untuk menuju ke daerah ini kalau pas lagi nggak hujan atau lagi kering bisa ditempuh lewat jalan darat, naik motor, biarpun kondisi jalannya kondisi jalan tanah dan juga berlubang-lubang, itu kalau pas lagi tidak hujan. Tapi kalau hujan itu macet total, tidak bisa kita lewat darat, kita harus naik kendaraan air, naik ketek. Bisa ditempuh dari Desa Merah Mata. Yang di sini nih jalan kami nih ya, yang kendaraan kami yang saro ini bagi budak sekolah ya, bukan. Lihat listrik ini, itulah. Kayaknya di sini bukan daerah transmigrasi, soalnya dulu awalnya di sini tuh kalau tanah-tanah di sini ambil wae dulu kak. Tidak lagi beli, tidak lagi bayar. Walaupun beli juga sangat murah karena uang tuh tidak mau tinggal di sini. Kalau kata suami aku sih, dulu tuh di sini kayunya masih besar-besar, masih ada harimau. Harimau tidur di bawah kolong rumah zaman dulu. Kalau sekarang udah nggak lagi. Jadi warga di sini dulu punya kepinginan bangun sekolah, iyalah sekolahan ini. Batu, pakai pasir itu swadaya masyarakat. Cuman setelah sekolahannya ini jadi, ya kan? Setelah jadi bingung, gurunya siapa yang nak ngajar? Kebetulan waktu itu ada, kalau tidak salah, almarhum Bapak Sutarno. Almarhum Bapak Sutarno itu dari Muhammadiyah. Nah katanya sudahlah, biarlah sekolahan ini kami yang megang. Jadi dipegang oleh Bapak Sutarno tadi. Yalah di bawah Yayasan Muhammadiyah. Yalah namun sekolah ini dinamakan ke MI Muhammadiyah. Sistem ngajar di sekolahan ini 1 sampai kelas 6. Caranya sih
memang agak susah sih, rumit karena dewean kan, karena sendirian 1 sampai kelas 6. Cuman digilirin aja. Kelas 1 dulu materi kelas 1 kan, kasih materi, kasih pembelajaran. Kelas 1 belajar, nanti kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Nah, sistemnya kayak gini, Bu. Siapa yang sudah selesai duluan, mereka boleh istirahat. A, B, U, Bu. A, Bu. M, A. M, A, Ma. K, A, N, kan. Makan. U, B, I. B, I. B, U, ubi. Abu, makan, ubi. Nah, belajar di sini memang gurunya tidak bisa istirahat. Kenapa kok tidak bisa istirahat? Karena ibu buat sistemnya sistem bergilir. Jadi yang sudah duluan istirahat duluan, nanti kalau sudah selesai semua kan keluar semua kan. Nah, yang sudah selesai duluan tadi masuk. Jadi ibu nggak istirahat nggak. Saya Ica, Umur 10 tahun. umur 10 tahun, kelas 3 SD. SD. Bingung. Cara jangkauannya lah, kami kan nggak punya. Jadi keluaran kalau di luaran tuh butuh modal lah, biaya kan. Kalau di sini yo bisa dia jalan kaki, tidak keluarkan biaya. Ya Ica nih kalau masih bimbingan lah, pokoknya kalau belum bisa berdiri sendiri tuh ya. Kalau sekolah tuh dibangun lah, disuruhi lah, yang mandi, yang apalah. Belum bisa sendiri nih kan. Sebagai orang tua itu kan mungkin anaknya ingin maju, ingin sekolah yang lulus secara uang lah, lebih pintar lah pokoknya, yang pengen bangga nih sehat tuanya. Saro kayak ini cukup dari tua be yang menderita, mungkin masa depan dia tuh pengen lah, ingin bagus ya, ingin ada kemajuan untuk masa depan dia. Betul. Salah satu contoh hewan dalam jaring-jaring makanan tersebut adalah ular, sekaligus konsumen tingkat 3 jika meningkatnya jumlah tikus populasi. Ibu sempat pakai juga sih buku Erlangga. Bahkan sebelum ibu pakai buku K13, katanya kan buku K13 itu kan untuk kurikulum baru ya kan. Nah, jadi dulunya ibu pakai buku Erlangga. Menurut ibu buku Erlangga tuh lebih efektif sih, lebih lengkap. Dia tuh dalam isinya tuh lebih mendetail dan lebih dimengerti daripada buku. Bukannya mau membandingkan antara buku ini dengan buku itu ya kan. Kalau buku K13 nih bukunya tuh memang dia tuh mancing anak. Misalnya mancing anak tuh supaya dia tuh kreatif dengan apa yang ada dalam buku itu K13 itu. Cuman kalau buku Erlangga itu mendetail tuh segala penjelasannya ada dalam buku itu.
Sekolah ini kami dirikan di tahun 96 atau 95 lah kayaknya waktu itu. Aku lupa ingat juga waktu itu. Kami tinggal di daerah ini sudah kurun waktu sekitar 35 tahunan ya. Asal usul daerah ini ya awal mula dari hutan rimba ya. Kami datang sini masih hutan rimba. Masih hutan sangat besar pokoknya dengan kayu sebesar drum itulah kayunya. Terus kami buka lahan di sini, terus ajak kawan-kawan yang mau tinggal di daerah ini. Waktu itu masih kisaran orang 5 atau orang 6 kami pertama tinggal di sini. Kami dulu nggak pernah milih ke daerah ini, padahal tempat-tempat lain tuh lebih banyak. Daerah ini kami pikir dulu di pinggir kota, jadi istilahnya mungkin untuk akses pembangunan lebih cepat. Rupanya terbalik. Kalau di daerah pinggiran kota ini malah untuk akses pembangunan sangat lambat. Terbukti dengan kami sudah tinggal 35 tahun daerah ini masih seperti ini. Karena dulu di sini memang rame sih, ramenya tuh karena itu tadi masih maju, karena ada PT Brui Masih Jaya kan. Jadi warga masyarakatnya tuh untuk nyari nafkah, nyari ibaratnya untuk makan sehari-hari itu masih mudah. Tapi setelah PT Brui itu tutup, itu udah susah. Sekarang kayak sekarang ini kan. Nah, sekarang ini juga sudah mulai sepi wongnya. Ngapa kok sepi? Ya itu tadi. Mungkin karena PT Brui itu sudah tutup. Terus zaman dulu tuh memang tingkat kriminalnya memang tinggi. Bahkan nggak bisa kita tuh misalnya nak pergi ke pasar, nak pakai emas, pakai apa sesuatu apa yang menarik itu pasti malamnya pasti hilang. Kalau untuk ketersediaan listrik di sini ya sama sekali belum ada. Pernah kami coba usulkan namun belum ada tanggapan ya. Ini yang baru-baru ini juga sudah kami masukkan. Kemarin juga sudah disurvei dari Dinas SDM, tapi belum ada tindak lanjutan dari pihak dari SDM tersebut. Kami juga kepengen ya nanti ada instansi terkait yang bisa tempat istilahnya kami bertanya atau tempat kami bercerita. Sebenarnya untuk masalah penerangan tuh macetnya di mana gitu. Oleh karena kalau untuk sebenarnya untuk jalur kami terlalu dekat lah kalau untuk jalur penerangan itu. Misalkan dari kita ngambil dari kota baik paling sekitar 1,5 lah, sekilo setengah sudah nyampe ke daerah kami ini sebenarnya. Harapan ibu sih yang pertama sih ya, yang penting tuh yang pertama tuh kelengkapan sekolah dulu sih. Sekolah tuh lengkap, papan tulis kayak spidol kan, kayak buku-buku. Terus kalau bisa sih tambahan guru pengajar, memang bisa pinter, bisa jadi orang lah yang jelasnya kan, supaya daerah ini maju. Pada intinya sih ada keinginan kecil dalam hati bu sih, mungkin dari sektor pendidikan ini loh yang untuk didulukan kan. Guru-guru juga kalau dari luar juga sepertinya susah juga kak. Karena apa? Menurut ibu tuh segala sesuatu tuh kalau dari luar tuh dia tidak merasa memiliki. Jadi kadang-kadang tuh kalau yang dari luar tuh mungkin ada maksud tertentu, kayak ibaratnya gaji kan harus penuh kan. Cuman kalau yang dari dalam sini kan misalnya kalau ada kan dia tuh kan merasa memiliki. Jadi untuk memajukan daerah ini, sekolah ini, apalagi dari sektor pendidikan tuh memang mereka tuh memang ada keinginan. Sebagai orang tua itu kan mungkin anaknya ingin maju, ingin sekolah yang lulus jalur uang lah, lebih pintar lah pokoknya, yang pengen bangga nih sehat tuanya. Saro kayak ini cukup dari tua be yang menderita, mungkin masa depan dia tuh pengen lah, ingin bagus ya, ingin ada kemajuan untuk masa depan dia. Harapan dengan daerah ini ya, semoga mungkin ke depan
pemerintah akan segera menindaklanjuti baik dari segala macam sarana prasarana, dari jalan, lampu penerangan, karena daerah ini kami yakin bisa maju cuma dengan dua opsi tersebut. Banyak yang minat tinggal untuk di daerah ini, jadi dengan cara tersebut kami yakin kalau sumber daya manusianya bertambah, bisa rame, insya Allah sarana pendidikan juga bisa lebih baik lagi.